Tuhan pimpinlah kami, baik hamba-Mu, dan juga masing-masing yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami sadar identitas kami. Biar kami sadar bagaimana kami meresponi firman Tuhan dan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang pernah kuliah, pasti punya yang namanya jaket alma mater. Saya kuliah di Trisakti dan jaket alma mater saya biru tua. Artinya semua orang yang punya kartu mahasiswa Trisakti bisa memakai jaket alma mater. Bapak Ibu yang kuliah di UI misalkan, pasti terkenal dengan the yellow jacket. Siapakah yang bisa, yang berhak memakai alma mater tersebut? Adalah orang-orang yang sah bagian daripada UI. Bapak Ibu, kita bicara lebih lanjut. Siapakah yang berhak menyandang nama Tuhan? Siapakah yang berhak membawa nama Tuhan ke segala tempat? Siapakah yang berhak? Dan Tuhan akan menyatakan kepada kita bagaimana nama itu diberikan bukan hanya kepada orang Yahudi. Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab berbicara kepada kita satu bangsa, yaitu bangsa Israel, orang Yahudi. Tetapi bagaimana nama itu juga diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Maka kita akan belajar bagaimana nama itu bisa diberikan kepada kita. Kita lihat yang paling pertama adalah kita di pertemuan yang lalu, kita lihat bagaimana pekerjaan Yesus Kristus. Yesus Kristus melakukan pekerjaannya di dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia dan kita tahu pekerjaan Yesus Kristus adalah menggenapkan apa yang terjadi di dalam Taurat. Maka pekerjaan Tuhan itu yang pertama adalah sebenarnya menggenapkan Taurat. Saya sudah ceritakan di dalam PA-PA sebelumnya, mengapa Yesus Kristus harus dibaptis. Padahal kita tahu, pembaptisan adalah orang berdosa. Akhirnya percaya kepada Yesus, sehingga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui baptisan itu, orang tersebut percaya. Adalah proses orang berdosa, akhirnya di depan jemaat, dia adalah orang yang menjadi orang percaya, disucikan. Tapi berbicara tentang Yesus Kristus, dia bertemu Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Baptislah aku." Tapi Yohanes Pembaptis berkata, "Bukan aku yang harusnya membaptis engkau, engkau yang harus membaptis." Kita tahu mengapa hal itu terjadi, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Taurat Tuhan. Bahwa Yesus Kristus harus masuk, harus tunduk terhadap firman Tuhan, bahkan menggenapkan segalanya. Dan oleh sebab itu, karena dia menggenapkan segalanya, dia bisa menyandang nama Allah Yahweh. Dia bisa membawa nama Allah Yahweh di dalam setiap tindakannya. Di pertemuan yang lalu, pendeta Tama sudah mengatakan, ketika kita berbicara nama itu diberikan. Dan Yesus Kristus adalah Israel yang baru, Israel sejati. Dan Israel yang baru itu menyandang nama Allah Bapa. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes terutama, Injil Yohanes itu selalu mengatakan, aku dan Bapa, Yesus Kristus, anak dan Bapa itu satu. Satu dalam hal apa? Satu di dalam perkataan dan juga perbuatan. Ingat ya, perkataan dan perbuatan. Maka apa yang dilakukan Yesus di dalam dunia adalah perkataan Allah Bapa dan juga Allah Anak. Apa yang dilakukan oleh Allah Anak di dalam dunia, yang dilakukan adalah pekerjaan Allah Bapa. Dan itu semua menyandang nama Allah Yahweh. Dia melakukan itu dengan benar. Dia melakukan semuanya itu dengan tunduk di bawah firman Tuhan. Maka oleh sebab itu melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, dia bisa melakukan pekerjaan yang ketiga, yaitu dia mengutus, dia bisa bikin misi, dia mengutus murid-muridnya. Dan murid-murid itu diminta untuk menyandang nama Tuhan. Menyandang, beritakanlah, baptislah, ajarlah mereka. Tapi permasalahan berikutnya, ini semuanya sudah terjadi. Permasalahan terbesar adalah Yesus Kristus hanya melayani, bahkan mayoritas melayani orang-orang Yahudi. Lihat ya, Yesus hanya sedikit, 10% sampai 20% saja melayani orang-orang non-Yahudi. Ada perempuan Samaria, ada seorang yang sakit, hambanya datang, seorang yang namanya pejabat minta disembuhkan. Ada orang yang sakit pendarahan, akhirnya sentuh. Hanya sedikit saja orang-orang yang dilayani Yesus dari golongan non-Yahudi. Lalu kenapa kita ini bisa kepedean, berarti ya, kegeeran, bisa berhak bawa nama Tuhan ke seluruh bangsa? Lihat ya,
Apa hubungannya? Kalau Yesus sudah mengerjakan ini semua, dan Yesus melayani semuanya itu demi nama Allah Yahweh, dan dia mengutus orang-orang Yahudi. Ingat ya, pertama kali murid-murid adalah orang Yahudi. Kok bisa kita masuk menjadi bagian Allah, menjadi orang-orang yang bisa membawa nama Allah? Maka kita masuk ke dalam bagian bagaimana pekerjaan Yesus dilanjutkan ke dalam kisah para rasul. Ini X ya, ini kisah para rasul dalam bahasa Inggris, kisah para rasul. Bagaimana Petrus itu dipakai Tuhan untuk membuka bagi banyak orang. Petrus itu dipakai termasuk Paulus juga, dipakai bagaimana orang-orang non-Yahudi bisa masuk dan menyandang nama Tuhan. Kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal kedua. Ini alasan, sedangkan ada 3 alasan Bapak Ibu. Alasan yang pertama ini mengenai surat 1 Petrus. Kita baca bergantian saja. Surat 1 Petrus pasal yang kedua. Kita baca bergantian ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Saya 9, Bapak Ibu 10. 1 Petrus pasal kedua ayat 9 dan 10. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Sedangkan ada 4 kata penting di ayat 9 ya Bapak Ibu. Ayat 9 itu berbicara kepada, yang pertama adalah kamu adalah bangsa terpilih. Yang pertama, bangsa terpilih. Ini penting sekali. Kenapa kita mesti membahas? Petrus adalah orang Yahudi. Petrus adalah umat pilihan Allah. Karena dia keturunan daripada Abraham, dia meneruskan menjadi orang-orang yang terpilih. Tapi bagaimana mungkin 1 Petrus, surat 1 Petrus, itu ditunjukkan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan Petrus berkata, kamu ini bangsa pilihan. Surat 1 Petrus itu adalah orang-orang yang diaspora, orang-orang yang terpencar karena penderitaan. Itu ada orang Yahudi, juga mayoritas adalah orang-orang Gentiles, atau dikatakan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang dari bangsa lain yang karena nama Yesus, dia itu terpencar. Ada di Pontus, dia ada di Asia Minor, banyak sekali terpencar-pencar. Tetapi yang kita harus lihat, Petrus berkata di dalam suratnya, kamu itu berarti orang-orang Yahudi, dan juga orang non-Yahudi, Gentiles, adalah bangsa terpilih. Bahkan kita lanjutkan di ayat 10, dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita ini bukan umat Allah, tapi kita menjadi umatnya. Kita yang tidak dikasihi ini, sekarang beroleh jadi belas kasihan. Lihat ya, ini adalah alasan kenapa pekerjaan Yesus ini masuk. Petrus mengatakan, kita ini bangsa terpilih. Petrus sendiri orang Yahudi menyatakan dengan jelas bahwa kita ini adalah bagian dari umat Allah yang terpilih. Maka apa sih menjadi syaratnya? Bapak Ibu, menjadi syaratnya itu kita bisa lihat sedikit ya. Bagaimana kita lihat di dalam Yesaya pasal 43. Kita boleh buka ya. Yesaya pasal 43. Bagaimana menjelaskan kepada kita syarat bagaimana umat bangsa lain, umat Allah itu terpilih, 20-21. Kita boleh baca bergantian ya. Kita lompat ke perjanjian lama biar kita bisa lihat. Yesaya pasal 43, ayat 20 dan 21. Saya 20, Bapak Ibu 21. Yesaya 43, 20 dan 21. Binatang liar akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, ayat 21. Bapak Ibu lihat di bagian terakhir, 20 bagian terakhir dan 21. Dia akan memberikan umat pilihanku dengan syarat apa? Umat yang dibentuk Allah dan umat itu akan memberitakan, akan menyandang nama Allah. Memasyurkan nama Allah. Ini adalah syarat. Syarat bagaimana bangsa pilihan. Artinya dari perjanjian lama sudah diberikan hint ya. Bahwa bukan orang Yahudi saja, tetapi bangsa-bangsa yang memasyurkan nama Tuhan adalah bangsa terpilih. Lihat ya. Petrus menyadari
firman Tuhan ini dalam Yesaya 43? Tentu Yesaya 43 bukan hanya satu-satunya, nanti kita akan lihat lagi di dalam Amos. Sehingga bukan hanya Jews ya, Jews itu adalah orang-orang Yahudi, tetapi orang Gentiles. Dan orang Gentiles itu bagaimana? Orang Gentiles itu adalah orang-orang yang diadopsi. Orang-orang yang diadopsi. Kita ini adalah orang adopsi. Menarik ya. Kalau kita tuh banyak terpengaruh antara bawang merah, bawang putih. Tahu ya sinetron bawang merah, bawang putih. Kan yang jahatnya bawang merah ya. Bawang putih itu seolah-olah terjolimi. Seolah tuh kalau anak tiri ya. Anak yang diadopsi itu anak yang paling dikasihi, dibully. Nggak punya hak. Kita punya paradigma seperti itu. Dan paradigma ini salah. Ketika kita menjadi anak bangsa terpilih, anak yang diadopsi masuk ke dalam perjanjian Tuhan, menerima firman Tuhan, itu adalah anak yang mendapatkan hak. Mendapatkan hak yang sama. Mendapatkan privilege yang sama. Dan privilege itu adalah dia ini adalah bangsa yang juga bawa nama Tuhan, menyandang nama Tuhan. Dia bisa berkata, dia bisa pakai, seperti saya kata, dia bisa pakai jaket alma mater. Dia bisa pakai pakaian Kristus dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita balik lagi ke dalam 1 Petrus ya. Kita buka lagi 1 Petrus. Bagaimana Petrus itu mengelaborasi siapa sih bangsa terpilih? Oke, bawa nama Tuhan. Tapi ada satu syarat. Bagaimana nama Tuhan itu boleh diberikan menjadi hal yang sah. Bapak Ibu bisa lihat 2 minggu lalu Pendeta Tama sudah menceritakan kepada kita bagaimana ada yang namanya, ini istilah itu namanya legitimate, ada yang ingat? Suffering. Artinya apa? Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2, saya baca aja, pasal 2 ayat 1 Petrus pasal 2 ayat 12, saya bacakan sedikit ya. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita lompat sedikit di dalam 1 Petrus pasal 4 sekarang. 1 Petrus pasal 4 ayat 14 saya bacakan dan sekaligus ayat 16. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 16, namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Artinya apa? Ini loh, legitimate suffering karena bawa nama Tuhan. Ada loh yang illegitimate. Tahu gak? Illegitimate berarti yang nggak sah, nggak legitimate. Contoh ya. Ini karena kita habis retreat ya. Perempuan hamil di luar nikah. Terus punya anak. Terus pacarnya kabur. Orang tersebut, perempuan tuh nggak bisa berkata, karena Kristus maka saya mengandung ini. Maka saya menderita. Saya ditinggal pacar saya tinggal sendiri. Itu ngaco. Ngerti ya? Karena keberdosaan orang tersebut, maka dia menderita. Oke ya. Contoh ya, Bapak Ibu, misalkan contoh drugs. Melakukan suatu tindakan pidana. Karena tindakan itu berdosa, maka Bapak Ibu mendapatkan upah dari dosa itu. Menderita. Yang drugs bisa jadi kesehatannya menurun. Otaknya, kemampuan konsentrasi menurun. Yang melakukan kriminalitas, maka asetnya diambil, misalkan melakukan korupsi. Itu adalah upah dari dosa kita. Dan memang sudah sewajarnya. Anggap ya. Tetapi kalau bicara tentang legitimate suffering, artinya karena nama Kristus ada pada kita, berarti bukan cuma orang Yahudi, kepada kita, kepada gereja, kita ini pasti mengalami penderitaan. Tandanya ini. Jadi jangan takut, jangan heran, jangan kaget kalau kita ini menderita. Justru kagetlah kalau kita nggak menderita. Bingung ya, pekerjaan kok kayaknya kita hidup sama-sama aja. Orang lain melakukan korupsi, kita kok kayak masih diterima. Itu something. Harusnya kita yang berdiri di dalam nama Tuhan, kita akan menyatakan kebenaran dan kita tidak akan melakukan tindakan korupsi, melakukan tindakan dosa. Dan oleh sebab itu, kita mengalami penderitaan. Bisa mengalami putus kontrak, bisa dikucilkan, bisa mengalami suffering yang lain. Demi nama Kristus.
Makanya yang terjadi ya, ini harus penting sekali bagaimana kita mengerti bagian hal ini. Kalau kita lanjut ya, ini baru bagian pertama ya. Ini bangsa terpilih. Kita balik lagi di dalam 1 Petrus pasal kedua ya. Yang dikatakan di dalam ayat 9. Ini adalah bangsa yang terpilih. Lalu ada yang kedua itu adalah imamat rajani. Saya langsung ketiga. Yang ketiga itu adalah berbicara tentang bangsa yang kudus. Dan yang keempat itu adalah, yang saya mau highlight adalah bagian terakhir. Yang keempat itu adalah umat Allah sendiri. Bapak Ibu, ini kalimat ini harusnya tidak asing. 2, 3, dan 4 ini mengacu juga ke dalam perjanjian lama. Bapak Ibu ingat? Ini ada di dalam Keluaran 19. Itu bagaimana Allah sebelum memberikan 10 perintah Allah, sebelum memberikan Taurat, dia bilang, kamu ini adalah bangsa rajani, imamat rajani. Kamu ini bangsa kudus. Kamu ini milik kepunyaan Allah, seguloh. Saya pernah bawa itu dalam PA itu, umat Allah, harta kesayangan. Tapi kita melihat, di dalam 1 Petrus ada perbedaan. Ini maknanya sama, ini maknanya sama. Dan saya tidak perlu membahas, tapi bagian keempat, umat Allah sendiri, itu harus ya segulo ya, harta kesayangan Tuhan. Tetapi ini ada perubahan. Di dalam Greek ya, Greek itu berubah menjadi suatu kata yang mengatakan kamu menjadi. Jadi kata yang dipakai ini adalah, Bapak Ibu kalau tahu yang namanya bahasa Inggris, itu ada verb satu yang menjadi fakta. Tetapi ada verb ing itu artinya itu bisa lagi menjadi atau proses menjadi. Ini mau bicarakan kepada kita bagaimana umat Gentiles itu menjadi umat Allah sendiri, proses. Maka dikenal di dalam bahasa Yunani itu ada kata eis. Eis itu seperti masuk, eis. Kita menuju ke sana. Kata ke itu artinya eis di dalam bahasa Greek. Eis. Maka ini eis umat Allah. Artinya apa? Menjadi umat Allah. Dan bagaimana hal itu terjadi? Kita mesti mengerti. Bangsa Gentiles itu bisa menjadi karena pekerjaan Tuhan dan tentu juga ada syaratnya. Nah ini lanjut lagi ke syarat berikutnya. Kita buka ke Maleaki ya Bapak Ibu. Kita lompat sedikit ke Maleaki ya. Bapak Ibu bisa buka Maleaki pasal ketiga. Kita boleh baca bergantian. Ayat 17 dan 18. Ini adalah kata yang sama segulo tetapi di dalam makna menjadi umat Allah. Dulu umat Allah itu adalah bangsa Israel. Tetapi sekarang umat Allah itu diperbesar menjadi orang-orang Gentiles juga. Tetapi apa yang menjadi umat Allah sesungguhnya itu bisa dilihat di dalam Maleaki 3 ayat 17 dan 18. Kita baca 17, saya 17, Bapak Ibu 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang mengasihi anaknya yang melayani di ayat 18. Bapak Ibu, ini di dalam Maleaki ini adalah di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Nabi-Nabi. Itu ada teologi yang namanya teologi sisa. Kaum sisa, remnant. Dan kaum sisa itu adalah orang-orang yang masih setia kepada Tuhan. Orangnya kecil, sedikit. Segelintir orang karena sisa. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang akan menjadi umat Allah sendiri. Syaratnya atau cirinya adalah di ayat 18. Mereka yang tidak fasik. Mereka orang yang benar, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Nanti bedanya ya. Kenapa Petrus itu bisa bicara tentang bangsa pilihan, kita ini menjadi umat pilihan. Kenapa kita bisa berhubungan dengan Yesus Kristus? Karena kita dibawa masuk. Kita diadopsi dan cirinya adalah bawa nama Tuhan. Cirinya apalagi? Kita ini melakukan ibadah dengan benar kepada Allah. Ini cirinya. Ini adalah mengapa kita bisa masuk menjadi umat Allah. Nah, ini di dalam konteks ini ya. Lalu bagian kedua ini baru Petrus. Sama ini kita juga bicara lagi Petrus. Tetapi kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul.
Kisah Para Rasul, kita bisa lihat Kisah Para Rasul. Nah ini panjang, tapi kita lihat aja Kisah Para Rasul 10 sampai 11. Saya akan lihat sekilas-sekilas. Sebelum kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul 10, Bapak Ibu kita mesti mengerti bahwa agama kita adalah agama wahyu, agama revelation. Ada 3 agama revelation, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan juga agama Islam. Mereka berbasiskan kepada apa yang Tuhan bukakan, revelation, yang Tuhan bukakan. Kalau Tuhan tidak bukakan, maka kita tidak bisa melakukan. Kalau Tuhan tidak suruh, maka kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka berbicara tentang orang-orang percaya menjadi bagian daripada milik Allah termasuk kita, maka kita mesti mengerti bahwa Kisah Para Rasul ini dimulai dengan yang namanya penampakan. Penampakan bagaimana Petrus di Yope melihat ada binatang yang turun. Dan binatang itu adalah binatang haram. Binatang yang berkuku belah. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Petrus adalah makanlah. Tuhan perintahkan, Petrus makan. Tapi Petrus berkata, enggak Tuhan, saya sejak kecil enggak pernah makan makanan ini. Ini haram. Tuhan berkata, apa yang Tuhan nyatakan, haruslah kamu lakukan. Penampakan itu muncul 3 kali. 3 kali. Dan setelah selesai, Petrus pun bingung. Apa maksud daripada revelation ini? Apa maksud dari mimpi, dari suatu pernyataan Allah? Ingat ya, agama kita adalah agama revelation. Kalau Tuhan tidak bukakan, kalau Tuhan tidak izinkan, maka tidak boleh lakukan. Petrus bingung. Sejak dulu dia nggak boleh makan makanan haram. Kenapa Tuhan izinkan? Dan ternyata setelah dia bingung, datang 3 orang. Lihat ya, pas ya. 3 penampakan, 3 kali diulang. Dan 3 orang itu utusan dari seorang Cornelius, seorang perwira. Dan perwira itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Ibadahnya diterima, dan Petrus itu menerima dia. Dan ketika menerima, diminta Petrus itu pergi mengunjungi Cornelius. Lihat ya, perjalanan, datang, tiba di rumah Cornelius. Bapak Ibu bayangkan, di rumah Cornelius itu udah siap-siap bikin ibadah. Lihat ya, ini dikumpulin sama Cornelius, suruh ibadah. Dan Petrus datang. Dan Petrus ngomongnya sadis Bapak Ibu. Bukan bilang shalom. Enggak, Bapak Ibu tahu? Dia bilang apa? Kamu tahu gak berapa kerasnya orang Yahudi masuk ke rumah orang non-Yahudi? Gila gak? Ini diundang, dan ketika mau khotbah, dia kalimat pembukanya sebelum dia khotbah lebih lanjut, dia berkata bahwa ini tidak boleh. Ini nggak boleh. Orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke rumah orang Yahudi. Tetapi karena penglihatan itu, aku datang. Lihat ya, berbasis revelation. Maka Petrus itu masuk, dan ketika Petrus masuk itu, apa yang terjadi? Dia berkhotbah. Dia khotbah. Lihat ya. Dia khotbah, kita nggak perlu lihat secara detail. Bapak Ibu bisa sekilas aja sambil lagi dibuka Kisah Para Rasul pasal ke-10. Dia berkhotbah itu panjang Bapak Ibu. Nggak panjang sekali sih, tapi ada beberapa ayat. Itu dari ayat 20, saya lihat sambil lihat ya. Dia itu di ayat 20, ayat 30 ya. 30 sampai seterusnya. Dan akhirnya Roh Kudus hinggap kepada orang-orang non-Yahudi. Nah ini suatu prinsip ya. Seseorang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah tanpa firman. Lihat ya. Seseorang yang dibaptiskan, seorang yang menyandang nama Tuhan tidak bisa tanpa melalui firman. Harus melalui firman. Harus ada kebenaran firman. Siapa yang beritakan? Bisa Petrus, bisa para rasul, bisa Stefanus, bisa Filipus, dan kalau di zaman sekarang itu gereja. Nggak bisa orang tiba-tiba. Maka banyak ada orang yang tanya ke saya ya, Pak Peter, kok ada penampakan muka Yesus? Lihat ya, muka Yesus. Saya dapat kesaksian juga ya. Ada seorang penatua itu cerita terus berulang-ulang di dalam persekutuan wilayah. Dia tobat dari Konghucu ya. Konghucu berubah menjadi orang percaya itu karena dia pas turun itu melihat ada foto Yesus, dan foto Yesus itu tersenyum sama dia. Seru ya, tersenyum. Terus dia merinding.
Tapi lihat nih Yesus nih. Saya nggak tahu dari mana tuh foto ada di rumahnya dia. Tapi kesaksian itu membawa dia apa? Membawa dia itu akhirnya datang ke gereja, dengar firman Tuhan, akhirnya bertobat. Jadi saya mau katakan, setiap penglihatan demi penglihatan yang terjadi bagi orang-orang yang di luar sana atau bagi Bapak Ibu, itu nggak pernah berdiri sendiri. Pasti akan membawa orang tersebut datang kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang mempertobatkan. Jadi nggak bisa, saya percaya tidak ada orang yang bertobat karena penglihatan tok. Nggak bisa. Buktinya lagi adalah, Bapak Ibu ingat, perjalanan Yesus di Emmaus. Tahu ya, ada 2 murid, Kleopas dan satu muridnya, bisa istrinya, bisa juga orang lain, Alkitab tidak bukakan. 2 orang itu lagi jalan, meninggalkan Yerusalem ke Emmaus. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus ceritakan firman Tuhan. Yesus menyatakan diri. Tapi Yesus Kristus juga berkata kepada 2 orang pemurid itu, "Hai kamu orang yang lambat, orang yang bodoh." Bodoh ya. Karena kamu nggak ngerti apa yang diberitakan firman Tuhan dari perjanjian lama. Lihat ya, logikanya. Kalau misalkan penampakan Yesus bisa memberikan pertobatan, harusnya ketika peristiwa Emmaus itu terjadi, Yesus tinggal berkata, 2 orang bodoh, lihat nih, aku Yesus yang sudah bangkit. Lihat ya, dia nggak lakukan. Tapi dia itu malah mengajarkan firman Tuhan dari perjanjian lama sampai habis, seluruhnya habis. Perjanjian baru belum ada. Artinya apa? Mengatakan bahwa walaupun ada penampakan Yesus, tetapi tidak ada firman Tuhan yang memberitakan Yesus Kristus, orang tersebut tidak akan bertobat. Oke ya, dalam hal ini. Lihat itu di Emmaus itu mantap loh Bapak Ibu. Itu les privat sama Yesus. Mantap kan? Les privat sama Yesus. Tetapi Yesus selalu bilang, semua itu, Mesias itu harus menderita. Yesus itu harus mengalami yang namanya kematian. Semua itu sesuai dengan apa yang dituliskan dari kitab para nabi, Mazmur, dan kitab Musa. Kita balik lagi ya. Lalu apa yang terjadi setelah kisah para rasul ini ya? Setelah Petrus berkhotbah, ada firman Tuhan. Di ayat 44 ya. Ayat 40 saya baca ya, 44. Kisah para rasul 10 ayat 44. Sementara Petrus berkata demikian, ini lagi khotbah Bapak Ibu. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu. Lihat ya. Ini ada baptisan roh. Roh Kudus bekerja. Dan orang ini adalah orang non-Yahudi. Orang Gentiles. Dan orang-orang ini punya ciri khas beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan urapi dia dengan baptisan Roh Kudus. Oleh sebab itu, orang yang ada di Kornelius itu menjadi wakil, membuka semua kepada kita, bahwa Allah sekarang tidak memandang muka. Allah tidak memandang seseorang itu berdasarkan etnis, berdasarkan turunan Abraham atau tidak. Enggak. Sekarang Tuhan buka semua. Kalau Tuhan sudah baptis di dalam Roh Kudus, maka baptisan air itu harus menjadi mandatori. Nggak mungkin. Kalau Tuhan sudah berikan yang namanya Roh Kudus, nggak mungkin manusia itu mencegah yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Nah ini suatu sidang yang sangat indah ya. Maka Kornelius itu semuanya itu menjadi umat yang menyandang nama Tuhan ya. Ini penting juga ya. Jadi ini masuk ya. Ini ada 2 alasan. Di 1 Petrus, di kisah para rasul, mereka masuk, mereka menjadi milik Allah. Lalu kalau misalnya kita bicara, kalau mereka sudah menjadi milik Allah, itu hidup nggak boleh semena-mena Bapak Ibu. Hidup nggak boleh asal-asalan. Minimal kita lihat di dalam 1 Petrus ya. 1 Petrus itu sangat kental dengan bagaimana cara hidup orang yang di dalam nama Tuhan. Minimal Petrus menceritakan bagaimana orang itu harus hidup taat. Hidup kudus, hidup saling mengasihi satu sama lain. Ada banyak, kita nggak akan bahas. Jadi ini poin kedua ya Bapak Ibu. Kita masuk lagi. Ini poin kedua. Nah, poin ketiga Bapak Ibu. Bagaimana akhirnya kita ini bisa masuk dan boleh menyandang nama Tuhan. Itu di dalam kisah para rasul ke-15. Ini ada sidang. Ini menjadi basis gereja itu melakukan keputusan. Ini sidang di Yerusalem.
Jadi semua petinggi-petinggi, para elders, maka kita presbiter, ini mengacu kepada sidang di Yerusalem. Jadi jemaat itu sudah berdiri banyak, didirikan oleh orang-orang yang tersebar karena penganiayaan, orang-orang yang tersebar karena proses pengabaran Injil. Apa yang terjadi? Mereka tuh bingung. Apakah orang-orang non-Yahudi, orang non-Yahudi itu harus pindah dulu jadi Yahudi, terus percaya Yesus. Jadi sidang itu menentukan. Jadi ini Bapak Ibu nih, misalkan contoh ya, ini contoh ya, maaf ya Bapak Ibu. Kan kalau di orang Batak itu untuk dapat marga itu perlu disatukan adat, betul ya? Jadi dia jadi Batak dulu, jadi dapat marga sehingga boleh menikah, seperti itu. Nah ini prosesnya gini, prosesnya sidang Yerusalem itu adalah orang Yahudi marah dan bingung. Apakah orang-orang non-Yahudi, berarti orang-orang misalkan orang Yunani, orang Mesir, orang Ethiopia, itu harus disunat, harus menjadi orang Yahudi, harus menjadi mengikuti tradisi, diadatin dulu, Bapak Ibu ngerti ya, diadatin dulu, baru jadi orang Yahudi, lalu dari orang Yahudi boleh percaya Yesus. Itu sidangnya. Tetapi apa yang terjadi di sidang ini, Petrus berkata, Petrus memberikan jawaban, memberikan apologetika, bahwa apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 10 dan 11 ini adalah kehendak Allah. Sidang ini menentukan bagaimana orang-orang non-Yahudi berhak menyandang nama Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah memandang muka. Mari kita lihat ya secara sekilas Kisah Para Rasul 15. Oke, kita baca bergantian saja ya. Ayat 7 sampai 11 biar kita lihat bagaimana sermon daripada atau argumentasi di sidang itu kepada orang-orang banyak. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu baca bergantian kita sampai ayat 11. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaranku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ayat 8. Dan ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyutikan hati mereka oleh iman. Sebaliknya kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Ini argumentasi Petrus yang hebat loh. Kenapa orang-orang non-Yahudi kita ini berhak menyandang nama Tuhan? Karena Roh Kudus hadir kepada mereka. Kedua, ternyata orang Yahudi pun gak bisa melakukan Taurat. Lihat ya. Orang Yahudi itu nggak bisa. Mereka nggak mampu melalui Yesus Kristus yang taat secara aktif. Maka kebenaran Kristus kita terima melalui iman. Maka bagian terakhir Bapak Ibu di ayat 11. Karena anugerah Tuhan, karena kita beriman, maka kita memperoleh keselamatan. Sama orang Yahudi nggak mampu, tetapi karena anugerah dan beriman kepada Yesus Kristus, orang Yahudi diselamatkan. Demikianlah orang non-Yahudi, mereka itu nggak mampu, bahkan tidak tahu hukum Taurat, dan mereka itu percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Jadi di sini sidang ini mau menceritakan kepada kita, tidak perlu jadi orang Yahudi, tidak perlu disunat, tidak perlu lagi melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam hukum seremoni yang diajarkan oleh orang-orang Israel. Mereka berhak dan mereka masuk ke dalam yang namanya umat Allah. Ini menarik ya. Ini kan orang-orang Yahudi itu nggak bisa memegang kuk ya, memberikan kuk ya. Saya teringat ya, ada orang itu yang sebenarnya tuh nggak mampu ya. Orang itu nggak mampu, tetapi karena dia suaranya lebih besar ya, lebih ini, yaitu membuat kuk yang tidak bisa
dipegang oleh orang yang disuruh. Bapak Ibu kesel gak sih kalau ada orang ngajarin kita nyetir, tapi dia sendiri nggak bisa nyetir? Kesel gak? Kesel lah, percayalah kesel lah, jangan pura-pura. Saya ngajarin Melin, tapi Melin itu pernah suatu kali ngelihat saya salah masuk gigi, mati. Saya manual by the way, mati. Dia ketawain saya bilang, dulu saya ajarin, kamu jangan kurang ajar. Sebel gak? Sebel. Tapi ini satu pembicaraan kepada kita. Orang Yahudi itu nggak bisa sanggup melakukan Taurat Tuhan dengan sempurna. Maka janganlah orang-orang non-Yahudi itu menanggung kuk yang tidak juga bisa ditanggung oleh nenek moyang. Sama di gereja juga sama. Kita ini sama-sama terima Kristus melalui anugerah. Kita masuk gereja, terima anugerah Tuhan. Jangan kasih kuk. Kuknya apa? Kamu kalau mau percaya Yesus, minimal kamu baca Louis Berkhof. Itu zaman saya dulu. Zaman saya dulu waktu pertama kali. Atau kalau enggak, minimal baca yang namanya Bavinck. Kalau Bavinck itu ada 4 buku Bapak Ibu. Matilah baca 4 buku. Maka paling gampang digampangin. John Calvin baru keluarkan Institute of Christian Religion versi bahasa Indonesia. Nggak bisa orang STT aja bacanya nyicil Bapak Ibu sebelum tidur baca per apa tuh, bahkan kalau nggak sempet saya buka kartu ya, nggak bisa baca semua. Jadi kami tuh beli buku ringkasannya Bapak Ibu, ini nggak diterjemahkan, itu buku sakti, buku yang dikasih tahu oleh pendeta Billy, itu buku yang meringkas, jadi poin-poinnya tuh ada, jadi tinggal baca judulnya atau ringkasannya tuh dapat semua, dan ringkasan 1 buku Bapak Ibu. 1 buku, tapi itu membantu. Itu pun orang-orang STT nggak bisa Bapak Ibu. Bayangkan, kalau kita memberikan kuk kepada orang-orang di gereja ya, kamu harus baca Institute of Christian Religion untuk sungguh-sungguh kamu melayani Tuhan atau percaya nama Tuhan. Nggak bisa, nggak ada yang sanggup. Maka jelas sekali kita balik lagi, Petrus berdiri mewakili daripada para penatua, berdiri bahwa aturan itu aturan yang tidak bisa diberlakukan kepada non-Yahudi. Ini sedikit intermezzo ya, by the way. Ini kan sidang presbiter. Jadi itu elders itu dikumpulkan. Jadi ada perwakilan-perwakilan. Maka kita setiap setahun sekali ada sidang sinode. Ini seperti ini. Alkitabiah. Kumpulin perwakilan. Seingat saya tahun ini atau tahun depan, saya lupa. Kita pilih ketua sinode. Itu masing-masing ada bobotnya. Pendeta itu 5 suara, vikaris itu 2 suara, penatua itu 5 suara juga. Penatua awam, penatua pendeta 5 suara. Kalau pengurus 1 suara. Kita voting untuk memilih mana pemimpin. Juga memberikan aturan-aturan segimana di dalam sinode GRI. Ini terjadi dan ini Alkitabiah. Dan kita lanjut lagi ya. Itu intermezzo saja. Jadi kita sudah melakukan hal yang benar. Dan by the way, Petrus itu sebagai ketua. Jadi gini, Petrus itu tuh memang Tuhan Yesus yang pilih sendiri sebagai pemimpin. Tetapi di dalam, ini saya dapat dari pembinaan oleh pendeta Dr. David Tong ya. David Tong sudah dokter PhD berarti. Nah itu David Tong itu berkata antara penatua-penatua, bahkan penatua pendeta, penatuan awam itu sejajar. Equals. Bapak Ibu ingat ya, equals itu setara. Tetapi di antara penatua itu harus ada yang memimpin. Maka ada istilah dikatakan nih, first among equals. Ini equals. Ini U ya, equals. Jadi artinya apa? First itu artinya yang pertama, jadi pemimpin. Petrus itu setara dengan Yakobus, setara dengan Yohanes, setara dengan rasul-rasul lainnya. Tetapi Petrus itu menjadi pemimpin di antara pemimpin karena dia yang pertama, first among equals. Oke? Ngaku ya. Tapi bukan berarti itu dia lebih suci. Ini sering sekali menjadi doktrin Katolik. Ini jadi dia paling tinggi, muncullah episkopal. Tapi kita di dalam hal ini, Petrus itu punya tiga petinggi ya. 3 petinggi itu adalah Petrus. Nah ini Petrus paling tinggi. Ini Yakobus. Dan satu lagi siapa? Ada yang tahu? Depannya Y. Yohanes. Dan menariknya Bapak Ibu, Yakobus ini Yakobus yang mana? Tahu gak Yakobus siapa? Yakobus ini bukan rasul. Yakobus ini adalah saudara Yesus, saudara tiri.
Artinya ini ada penatua awam. Hebat ya? Ini 2 pendeta, rasul, 1 penatua awam. Jadi di dalam gereja ini memang lebih banyak penatua pendeta. Kenapa? Supaya decision-nya atau visinya dari pendeta. Tetapi bukan tanpa penatua awam. Di dalam decision. Ini Yakobus bukan rasul. Ini adalah soko guru 3. Nah ini ada rasul-rasul lain, tapi mereka adalah 3 pemimpin. Ini namanya ngomongnya apa sih? Dewan Pengawas Doktrin kali. Saya kurang tahu Jadi ini namanya bergereja. Ini paling mendekati Alkitab ya presbiter. Saya jelaskan sedikit walaupun ini nggak masuk ke dalam tema. Oke. Lanjut lagi ke dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Setelah yang namanya Petrus berkhotbah, ternyata Yakobus itu juga berkhotbah, Bapak Ibu. Yakobus ini Bapak Ibu lihat ya di ayat 13 sampai ayat ke 19 lah ya. Boleh kita baca bergantian lagi? Ayat 13 sampai 19. Kita baca bergantian. Setelah mereka selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku." Ayat 14. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa itu Gentiles, yang atasnya namaku disebut, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah ini khotbah lanjutan, yaitu Yakobus. Ini Yakobus. Kenapa saya katakan ini bukan Yakobus Rasul? Karena Yakobus Rasul sudah mati dipenggal. Sudah mati dipenggal. Bapak Ibu baca di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul. Dan Yakobus ini berbicara, dia berbicara apa? Dia mengutip di dalam, Bapak Ibu kalau punya fisik, dia mengutip Amos, Bapak Ibu. Dia mengutip yang namanya Amos 9 ayat 11 dan 12. Dia mengutip bagian hal ini. Boleh kita lihat Amos ya Bapak Ibu, biar kita lihat juga bagaimana bukan cuma Yesaya saja yang menciptakan bahwa bangsa-bangsa lain masuk menjadi bagian bangsa pilihan, tetapi Amos juga menceritakan demikian. Bapak Ibu, kita buka Amos. Kita nggak perlu baca lagi karena ini kutipan langsung. Amos pasal 9. Ayat 11 dan 12 ya. 11-12 itu sudah sama. Tapi saya mau meng-highlight ayat 12 ya. Supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Nah ini bagian ini, dan segala bangsa itu ada Gentiles, dan segala bangsa ini dituliskan di dalam konteks perjanjian lama, di mana orang pada zaman itu berpikir bangsa yang diakui adalah orang-orang Yahudi. Tetapi di dalam Amos ini menjelaskan segala bangsa itu juga dimateraikan menjadi milik Tuhan. Nah ini alasan demikian orang-orang non-Yahudi itu masuk menjadi bagian umat Allah. Diizinkan membawa nama Tuhan. Diizinkan. Ini tindakan radikal Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini maaf ya, menyinggung juga. Bapak Ibu, saya nggak mungkin menjadi Batak kalau tidak diadatin. Ini radikal. Tapi pekerjaan Kristus, Roh Kudus, memateraikan orang percaya, bahkan kita semua yang bukan orang-orang non-Yahudi, ini adalah pekerjaan radikal Allah yang membawa masuk. Dan kita ini adalah anak-anak adopsi. Puji Tuhan ya. Ini kalau ngerti ini, kita bangganya minta ampun loh. Kita bangganya senang sekali karena kita boleh bawa nama Tuhan. Karena pada perjanjian lama, ini perjanjian lama, yang boleh bawa nama Tuhan ya, nama Tuhan itu cuma 3 orang doang. Yang boleh, yang diizinkan pertama adalah priest. Priest itu imam. Priest. Yang kedua itu adalah bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel sendiri karena ingat ucapan berkat di dalam kitab Bilangan, itu Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan namanya kepada orang Israel. Lalu yang ketiga itu adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu adalah
kehadiran Allah. Maka sering dipakai disalahgunakan sebagai jimat pada zaman perjanjian lama. 3 nama ini doang secara perjanjian lama yang sah boleh nama Tuhan. Nggak boleh sembarangan. Tetapi di perjanjian baru di dalam Kristus ditambahkan yaitu segala bangsa. Segala bangsa itu siapa aja? Yang menyembah Allah. Yang menyembah Allah ya. Nggak boleh sembarangan juga, nggak boleh semua bangsa ya. Tapi orang yang benar-benar sesuai dengan kriteria. Jadi kita boleh masuk, sukacita ya. Bawa nama Tuhan. Dulu nih nggak boleh. Dulu nih nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Tapi Tuhan mengizinkan kita masuk dan kita menerima hal itu. Maka bagian penutup Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu 5 menit. Apa sih aplikasinya? Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa mengerti? Maka kalau kita membawa nama Tuhan, kita ini adalah bangsa-bangsa, maka kita harus hidup itu percaya dan taat. Percaya dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, aplikasi saya katakan ada 3 ya. Ini kita benar-benar percaya dan taat itu tidak pernah bisa dilepaskan. Percaya tanpa ketaatan itu namanya tidak percaya. Taat tanpa percaya itu nggak mungkin. Ini faith ya, faith itu percaya ya, beriman faith. Faith itu tanpa ketaatan itu faithless, tidak ada. Dan Tuhan itu bawa namanya kepada kita yang percaya dan taat kepadanya. Ini kita buka Galatia Bapak Ibu. Ini lompat sedikit ke Galatia ya. Dan nama itu diberikan. Galatia di mana? Oke, kelewatan. Galatia 6 Bapak Ibu. Galatia 6. Saya baca ayat 17 lah. Saya baca ayat 17, Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah ini ngomongkan Petrus ya. Paulus di kalimat penutup di dalam Galatia. Dia berkata bahwa di dalam tubuhku adalah tanda-tanda milik Yesus. Tanda itu adalah stigma Bapak Ibu. Stigma dalam bahasa Yunania stigma. Itu adalah tanda budak. Bapak Ibu tahu ya budak. Budak itu pada zaman itu dikasih anting. Makanya kalau ada laki-laki dikasih anting itu zaman dulu tuh budak. Tapi sekarang jadi tren. Nggak ngerti saya kenapa. Itu budak, ditindik. Ditindik sini tuh artinya itu memberi stigma yang negatif. Kamu ini budak. Dan Paulus berkata, saya ini bawa tindikan, bawa tanda, yaitu tanda Yesus. Artinya apa? Paulus mau mengatakan, aku ini budak Yesus. Aku ini budak Allah. Dan aku harus sadar, budak itu berarti tidak punya hak. Karena hidupnya Paulus bukan hidup Paulus tapi hidup Kristus. Lihat ya. Paulus pun berkata, kalau saya budak berarti saya ini milik Kristus dan saya melakukan pekerjaan Kristus. Bapak Ibu nih, saya nggak tahu kenapa ya. Saya lagi iseng baca, ada Instagram itu ada yang bawahan tuh kayak Twitter tuh namanya tweet ya. Tweet, tahu Bapak Ibu tweet ya bener ya. Itu karena saya baca mungkin algoritmanya itu langsung keluar terus ya. Itu keluarnya isinya drama-drama ART Bapak Ibu. Drama-drama ART, tahu ya Bapak Ibu. Sekarang balik tuh drama-drama ART. Ternyata drama-dramanya itu ada yang pergi kecepatan, libur sebulan. Saya bilang, gila ya. Ini kerja sama tuannya, minta cuti sebulan. Ini kan emosi, bener gak? Ini apaan ini? Oke lah, saya dengar itu saya ketawa. Mana ada yang namanya asisten rumah tangga, kerja sama tuannya, ngatur-ngatur tuan. Nggak mungkin kan? Lalu juga ada drama berikutnya. Ternyata dia mau baliknya, ini kan lagi harus balik ya. Dia baliknya asal-asalan. Bahkan ditanyain nggak mau balik. Dia bilang, ini apaan sih? Kalau ya bertinggal, banyak yang malas ikut drama gitu. Dia bilang, udah pecat saja, putus kontrak, sudah selesai. Artinya apa? Ini mau menceritakan kepada kita, kalau kita sadar kita ini adalah orang yang sudah pindah ya. Dulu kita budak dosa, kita diperbudak oleh dosa, hidup dalam dosa. Sekarang pindah jadi hambanya Tuhan. Kita punya tindikan, kita punya tato, kita punya nama Tuhan. Dan kita ingat, hidup kita itu milik Tuhan. Hidup kita itu berarti kita menyenangkan dan melakukan kehendak Allah Bapa. Gereja itu harus melakukan pekerjaan Allah. Maka kita nggak bisa seenak-enaknya. Nama itu penting.
Nah, ini masuk lagi ya. Ternyata di dalam bagian hal ini, bagaimana dengan orang yang tidak taat atau tidak percaya? Itu ternyata ya, ada juga, ini kita bilang ada tato ya. Tato budak itu kan kalau milik Yesus tuh ada stigmanya, ada tandanya. Ternyata ada tanda juga. Ini tanda Yesus yang benar ya. Versus tanda yang itu the beast. Beast itu binatang ya, beast. Nah kita coba lihat di Wahyu, tapi nggak usah buka lah. Bapak Ibu lihat di Wahyu, kalau di Wahyu itu Bapak Ibu pasti selalu ketemu yang namanya, selalu jadi kontroversial itu 144.000. Tahu ya, 140.000 orang itu mau menceritakan kepada kita apa? Orang-orang 144.000 itu adalah orang-orang yang sudah dimateraikan atau mendapatkan tato nama Yesus yang bearing God's name, membawa nama Tuhan, menyandang nama Tuhan. Ini saya mau bicarakan, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu siapa milik Yesus, siapa milik daripada si beast ini, si Antichrist. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi di kitab Wahyu, tanda ini kelihatan. Di kitab Wahyu ini tanda ini kelihatan. Mana umat pilihan, mana yang bukan umat pilihan. Dan ini berperang. Yang menang adalah orang-orang yang memegang nama Yesus Kristus, yang percaya dan taat, dan akhirnya menghancurkan si Antichrist itu. Oke, ini aplikasi kedua, saya sudah overtime. Yang kedua itu, ternyata kalau kita menyandang nama Tuhan, ini agak mirip. Kalau kita udah pindah ke pemilikan, maka kita mesti ganti behavior. Ganti brand, ganti kepemilikan, ganti behavior. Maka aplikasi sesuai hidup kita itu adalah hidup yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Taurat itu nggak dibuang. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tua. 10 perintah Allah itu nggak pernah dibuang. Tetap ada dan continue di dalam hidup. Maka kita harus melakukan Taurat itu dengan sebagai respon. Di dalam Kolose, kita buka Kolose ya Bapak Ibu. Kolose 3. Kemanakah Kolose? Filipi, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, kita baca, nggak usah, saya baca aja ayat 17. Ini bagaimana ada coram Deo. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ini mengatakan segala kita yang sudah pakai yang namanya tato Yesus Kristus, kita harus melakukan dengan benar. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pakai peralatan basket ya, tahu ya basket ya. Basket itu kan ada sepatunya tuh sama sepatu futsal beda. Sepatu basket itu haksnya lebih tinggi walaupun zaman sekarang sudah enggak. Supaya apa? Supaya jatuh ankle-nya nggak cedera. Lalu biasanya pebasket itu punya gaya berbeda. Bayangkan kalau orang yang punya baju atau setelan aksesorisnya orang basket tapi main futsal. Aneh. Maka sama Bapak Ibu, kita harus berubah. Kita mengalami pembaruan. Kita bawa nama Tuhan, behavior kita di tengah-tengah dunia ini harus benar. Yang ketiga ini, saya nggak tulis. Yang ketiga itu, iman itu tidak pernah di ruang privat. Membawa nama Tuhan nggak pernah di ruang privat. Menyandang nama Tuhan itu harus dinyatakan secara publik. Memang keselamatan itu pribadi. Kita nggak bisa keturunan, nggak bisa. Keselamatan itu pribadi. Memang keselamatan itu bersifat yang namanya satu orang selamat karena kebenaran Yesus Kristus. Tetapi keselamatan itu tidak berdiri sendiri. Tapi Tuhan membawa kita masuk ke dalam gereja. Dan gereja itu harus menyatakan imannya, menyatakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia. Itu. Orang dunia itu, orang-orang di luar Kristen tuh nggak pernah baca Alkitab. Orang dunia itu orang yang kenal Kristus tuh nggak pernah baca Alkitab. Tetapi orang dunia baca kita. Dan melalui kita, dia bisa baca Kristus. Kita ini kitab terbuka. Kita ini kitab terbuka. Kita ini Alkitab yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Dan orang yang baca itu harus lihat kita dan harus membawa itu kepada Yesus Kristus. Ini tujuannya. Maka iman itu nggak bisa privat. Iman itu nggak pernah di dalam tempat-tempat kita. Maka kita masuk ke dalam yang namanya tempat pekerjaan kita,
panggilan pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, bawa nama Tuhan. Saya stop sampai di sini, apakah ada pertanyaan bagi kita semua? Ini bagian terakhir sebelum kita masuk ke dalam seri selanjutnya. Silakan Ibu Juli. Pak, kalau zaman sekarang masih terjadi nggak kayak begitu baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu terjadi sebelum orang-orang itu sendiri dibaptis gitu. Oh terjadi Bu? Masih terjadi. Terjadi. Saya baptisan Roh Kudus itu bukan berarti visible Bu. Yang zaman sekarang tuh kayak karunia Roh seperti bahasa Roh enggak. Kita mesti bedakan antara baptisan roh versus karunia roh. Yang membawa kita ke dalam keselamatan adalah baptisan roh atau yang namanya buah roh lah, baptisan roh. Kalau karunia roh itu belum tentu menyelamatkan. Karunia itu, kenapa? Karunia itu bisa diduplikasi oleh iblis. Karunia itu seperti bahasa roh, bisa menyembuhkan orang, bisa menasihati, bisa menggembalakan, itu adalah karunia roh. Dan ini bisa diduplikat, bisa dikopi oleh iblis. Tapi baptisan roh tidak bisa. Ini atau katakan buah roh lah ya. Nah, orang itu. Nah saya katakan baptisan roh yang Ibu maksudkan itu bukan berarti seperti karunia roh. Jangan blended, jangan tercampur. Bukan berarti orang-orang yang bisa bahasa roh, artinya diselamatkan, itu enggak. Karena ini blended, karena bahasa roh itu bisa diduplikasi atau dicontek, dipakai oleh iblis. Nah karunia roh itu, baptisan roh itu ya sebenarnya bisa kelihatan dari buah roh, dari ke hidupnya dia. Seperti itu Bu Jul. Oke. Ini baptisan itu baptisan air ya, di jemaat itu nggak perlu. Ibu Juli ingat ada orang yang nggak dibaptis tapi masuk surga? Sebelah Tuhan Yesus itu menghujat Yesus, udah maki-maki, masuk surga. Kan kita pengen kayak gitu ya. Udah hidup berandalan, ketemu Yesus di akhir hidup, masuk surga. Tapi penjahat yang di samping Tuhan Yesus, nggak tahu kiri atau kanan, itu punya iman besar. Kenapa imannya besar? Saya mengutip dari pendeta Dr. Stephen Tong, karena dia itu dalam waktu singkat, dia bisa berkata kepada Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Padahal Yesus lagi mau menuju mati. Yesus itu menuju yang namanya kematian. Kok bisa dia punya iman melihat Yesus bukan sebagai kriminal, tetapi sebagai raja. Artinya dia beriman Yesus akan bangkit. Imannya besar loh pada zaman itu. Jadi jangan merasa, oh enak ya, seperti penjahat di samping Tuhan Yesus. Wih, imannya pun juga Tuhan anugerahkan besar. Oke Bu. Jadi baptisan di gereja itu belum tentu menyelamatkan. Tetapi bagi siapa yang sudah mendapatkan baptisan roh, kudu wajib masuk ke dalam gereja dan menerima baptisan di dalam gereja. Baptisan air. Seperti Petrus kan, dia baptis. Jadi kalau pekerjaan roh sudah terjadi, ya pekerjaan manusia menyusul. Bisa seperti itu. Oke? Adakah pertanyaan? Maksud saya, terus apa yang membuat Petrus bisa tahu bahwa mereka semua menerima baptisan Roh Kudus, Pak? Alkitab nggak membukakan, Bu. Apa itunya saya juga tidak tahu dan saya perlu studi lebih lanjut lagi, Bu. Jadi Petrus mungkin roh rasul ya, dia mungkin dikasih penglihatan lain, saya jujur tidak tahu. Gitu. Silakan Opali. Coba sama-sama lihat Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 21, 20 sampai 21. Ini ceritanya apa? Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Iya betul. Ya. Yang saya mau tanyakan ya, kalau menurut setahu kita Tuhan itu maha tahu apa
Bahkan pikiran kita dia bisa baca pikiran kita, ya kan? Kita pikir apa dia belum tahu ini bakal pikir apa gitu ya. Tapi di sini kita katakan, katanya dia mau lihat sendiri apakah betul terjadi kejahatan yang luar biasa di Sodom dan Gomora. Itu pertanyaan saya. Kok Tuhan mau mengatakan nanti saya lihat, saya pasti tahu. Itu. Coba baca. Dia akan membuktikan mau turun mau lihat. Jadi Apa perlu? Tuhan kan maha tahu. oke, pertanyaan baik. Nah, saya tidak bisa menjawab secara tuntas karena tidak membaca, harus lihat ini. Tapi berdasarkan satu hal, Tuhan membukakan kitab Kejadian pasal 18. Tujuannya satu hal, yaitu untuk membentuk Bapak Abraham. Membentuk Bapak Abraham. Bapak Abraham itu dipanggil Tuhan menjadi berkat. Jadi berkat ya. Bagi segala bangsa. Jadi berkat bagi segala bangsa. Untuk bisa menjadi berkat segala bangsa, Tuhan bantu. Bantunya gimana? Dengan kasih pergumulan. Pergumulannya apa? Ada kota Sodom dan Gomora, sekaligus di dalam kota Sodom itu ada si Lot. Ada keponakannya. Gimana ini? Sodom terlalu jahat, tapi Lot saya kasihi. Maka dia bergumul. Maka dia melakukan tugasnya sebagai bapak yang memberkati bangsa lain. Maka dia melakukan doa syafaat. Dia berdoa syafaat, kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Kalau ada 150 orang, 45, ya seperti itu, saya lupa detailnya. Maka kenapa sih sholat Tuhan itu datang melihat supaya mendidik Bapak Abraham itu berlaku sebagaimana yang Tuhan perintahkan, menjadi bangsa yang memberkati juga, Bapak yang memberkati bangsa lain, seperti Opali. Jadi tujuannya itu bukan Tuhan nggak tahu, tapi dia membentuk. Kadang-kadang contoh ya, Opali pasti lebih senior daripada saya, pasti udah mengerti. Kalau punya anak saya tahu suka makan apa. Tapi kadang-kadang orang tua suka tanya, kamu mau makan apa? Suka tanya kan? Suka makan apa? Walaupun decision-nya itu decision dari papa, mamanya, kepala keluarga ya. Tapi kadang-kadang kita suka bercandain, mau makan apa? Ayo lihat dulu yuk, gitu. Kadang itu terjadi. Itu pola, ya mungkin contoh aja ya. Kadang-kadang kita ada cita-cita, argumentasi. Walaupun ya sebagai yang kepala keluarga, saya tanya anak saya, mau makan apa? Saya, istri saya, mau makan apa saja, tetap yang pegang setir saya. Jadi saya yang tentukan makan di mana. Seperti itu. Jadi saya sudah maha tahu kali mau pergi kemana. Tapi saya tetap tanya supaya ada komunikasi. Ya siapa tahu ada pertimbangan lain supaya saya berubah. Siapa tahu. Tapi pilihan mereka nggak jauh dari brand-brand yang ada di pinggir. Yang bentuknya M. Yang ada gambar orang tua. Yang tidak sehat. Walaupun terpaksa juga saya harus makan itu juga. Karena udah nggak ada makanan lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Opali. Satu lagi sebelum saya tutup. Oke. Udah ada? Mengenai ini pertemuan terakhir minggu depan kita akan masuk ke dalam tema apologetika Bapak Ibu. Minggu depan kita akan bahas ya bagaimana tentang kematian dan kebangkitan. Jadi berharap PA kita minggu depan tuh khususnya iman kita tuh berdiri dari kematian dan kebangkitan Yesus, dan ini zaman sekarang banyak diserang. Dan bagaimana kita memberikan jawaban yang benar, memberi jawaban yang bijaksana kepada orang yang menanyakan inti iman kita. Saya ingat ya, ada seorang teolog ya, dia datang ke Indonesia, dia memang orang Indonesia by the way, dia bikin seminar, dia berkata di dalam seminarnya itu pertama kali dia berkata, kalau Yesus gak bangkit, kalau Yesus suatu saat nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian terbukti Yesus gak pernah bangkit, dia akan tinggalkan kekristenan. Permasalahannya sampai sekarang kebangkitan Yesus tidak pernah dibantahkan, maka dia tetap menjadi orang Kristen. Ini inti terutama di dalam iman Yesus. Karena Korintus pasal 15 berkata, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah imanku. Lihat ya,
jantungnya, jangkarnya di kebangkitan. Maka kita ada 6 kali pertemuan sampai kenaikan Tuhan Yesus, berharap Bapak Ibu bukan hanya datang, tetapi ajak dari gereja lain, dari mungkin rekanan yang sedang bergumul, yang sedang diserang, supaya kita bisa memberikan pertanggungjawaban dengan baik. Seperti itu pengumuman tambahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur. Karena kami umat Tuhan diizinkan masuk membawa nama Kristus di tengah-tengah dunia. Kami bukanlah orang yang layak, kami bukanlah orang yang hebat, kami bukanlah keturunan Abraham. Tetapi kami diberikan anugerah di dalam Yesus Kristus dan kami bersuka cita. Biarlah identitas kami sebagai umat percaya yang Tuhan anugerahkan boleh menjadikan kami untuk bersaksi, untuk benar-benar hidup kudus, hidup bersaksi, hidup mengasihi di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan pimpin kami, biar kami sebagai gereja Tuhan dibentuk untuk menyatakan iman kami bukan secara private tetapi secara publik, supaya setiap orang di dunia ini melihat Kristus melalui kesaksian hidup kami. Tuhan berkati kami, pimpin setiap pergumulan kami, sehingga kami di tengah-tengah pergumulan, jikalau Tuhan mengizinkan kami mengalami penderitaan oleh karena nama Engkau, kiranya Tuhan kuatkan, kiranya Tuhan teguhkan. Tetapi jikalau Tuhan memberikan kami penderitaan oleh karena dosa kami, kiranya Tuhan ampuni dan pulihkanlah kami. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.